Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Siti Atipa Putri Diani MPD selaku dosen pembimbing dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan Nur Lailatul Hayati dan Amanda Putri Ritonga. Baiklah, judul kelompok kami adalah Platform Artikel Ilmiah. Platform artikel ilmiah adalah sistem atau situs berbasis digital yang memungkinkan para peneliti, akademis, dan profesional untuk mempublikasikan, berbagi, dan mengakses karya ilmiah mereka. Fungsi artikel ilmiah. Platform ini berfungsi sebagai sarana untuk mendukung komunikasi ilmiah yang lebih luas, memungkinkan kolaborasi antara peneliti di seluruh dunia, serta memberikan akses yang lebih mudah terhadap literatur ilmiah. Tujuan platform artikel ilmiah. 1. Menyediakan akses terhadap pengetahuan ilmiah. Bertujuan untuk mengurangi hambatan akses terhadap literatur ilmiah yang sebelumnya sering terhambat oleh biaya atau keterbatasan geografi. 2. Mendukung penyebaran pengetahuan secara global. Bertujuan untuk mempercepat penyebaran pengetahuan ilmiah dengan memungkinkan artikel-artikel ilmiah dipublikasikan secara cepat dan tersedia secara luas. 3. Meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi peneliti, bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi antara peneliti di berbagai negara dan disiplin ilmu, dengan memberikan ruang bagi peneliti untuk berbagi temuan mereka dan membangun jaringan akademik. Platform ini menciptakan peluang kolaborasi yang lebih besar. 4. Menyediakan repositori penelitian yang terstruktur dan terindeks. Bertujuan untuk menyediakan repositori digital yang terstruktur di mana artikel-artikel ilmiah dapat disimpan, dicari, dan diindeks dengan sistem yang mudah diakses. 5. Meningkatkan visibilitas peneliti dan karya ilmiah. Bertujuan untuk meningkatkan visibilitas karya ilmiah, memungkinkan penulis untuk lebih mudah diakses oleh audiens global, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah sitasi dan pengakuan atas penelitian mereka. Manfaat platform artikel ilmiah. 1. Akses terbuka. Memberikan akses yang terbuka memungkinkan pembaca untuk mengunduh dan membaca artikel tanpa biaya, yang meningkatkan distribusi pengetahuan secara lebih luas. 2. Meningkatkan visibilitas peneliti. Memberikan kesempatan bagi peneliti untuk meningkatkan visibilitas karya mereka melalui artikel yang dapat diunduh dan dibaca oleh audiens global. 3. Kolaborasi akademik. Beberapa platform juga menyediakan fitur untuk berdiskusi dan berkolaborasi antar peneliti dalam berbagai proyek penelitian. 4. Penyimpanan dan pengelolaan artikel. Fitur penyimpanan yang memungkinkan penulis mengelola artikel mereka baik yang sudah dipublikasikan maupun masih diproses. jenis-jenis platform artikel ilmiah. 1. Platform open access. Platform open access memungkinkan publikasi artikel ilmiah yang dapat diakses secara gratis oleh siapa saja tanpa memerlukan biaya langganan. Model ini mendukung transparansi akses yang lebih luas dan memungkinkan penyebaran ilmu pengetahuan secara cepat ke seluruh dunia. 2. Platform berbasis langganan. Platform berbasis langganan biasanya menerapkan model berbayar untuk akses ke artikel ilmiah. Dalam sistem ini, pembaca atau lembaga pendidikan institusi harus berlangganan untuk membayar biaya untuk mendapatkan akses penuh ke jurnal dan artikel yang diterbitkan. 3. Repositori preprint. Repositori preprint adalah platform yang memungkinkan para peneliti untuk mengunggah dan mempublikasikan versi awal dari artikel ilmiah mereka sebelum melalui proses pre-review formal. Preprint memungkinkan penyebaran informasi lebih cepat dan memberikan kesempatan bagi peneliti lain untuk memberikan umpan balik awal. 4. Platform kolaborasi dan data. Platform kolaborasi dan data menyediakan ruang bagi peneliti untuk berbagi data penelitian, ide, dan kolaborasi dalam pembuatan artikel ilmiah. Yang kelima,
Database penelitian. Database penelitian adalah platform yang menyediakan akses ke kumpulan data dan artikel ilmiah bagi berbagai jurnal, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah lainnya. Database ini biasanya mencakup jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dan kemungkinan pengguna untuk mencari literatur terkait dan topik tertentu. Struktur artikel ilmiah. 1. Abstrak. Ringkasan singkat tentang ini, artikel termasuk tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. 2. Pendahuluan, latar belakang masalah, tinjauan literatur, dan tujuan penelitian. 3. Metode, penjelasan rinci tentang metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk desain penelitian, simpel atau pengumpulan data. Yang keempat, hasil, presentasi data dan temuan penelitian, termasuk tabel, grafik, dan gambar. 5. Diskusi, interpretasi hasil penelitian, pembahasan implikasi, dan keterbatasan. 6. Kesimpulan, ringkasan utama, temuan, dan kontribusi penelitian. Dan 7. Daftar pustaka, daftar referensi yang digunakan dalam artikel mengikuti format tertentu. Teknik penulisan yang efektif. 1. Jelas dan runtut. Tulislah dengan bahasa yang mudah dipahami, gunakan kalimat yang pendek dan ringkas. 2. Bahasa formal. Hindari bahasa informal dan slang, gunakan bahasa akademis yang tepat. 3. Rinci dan objektif. Berikan detail yang cukup tentang metode dan hasil penelitian, hindari bias dan opini tersendiri. Kesimpulannya, platform artikel ilmiah memainkan peran penting dalam penyebaran pengetahuan ilmiah. Mereka menyediakan akses mudah ke penelitian ilmiah, mempermudah pencarian dan berbagai artikel, dan memfasilitasi kolaborasi antara peneliti. Platform artikel ilmiah terus berkembang dan menawarkan fitur baru yang membantu para peneliti untuk menemukan, membaca, dan berbagi penelitian ilmiah dengan lebih mudah. Baiklah, langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.